Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa memberikan keberkahan, kelapangan, rezeki kepada kita semua dan mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyambung bacaan kita terhadap kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, saya ingin kembali sedikit dari apa yang terakhir kita sampaikan pada sesi yang lalu, karena sedikit tertinggal dalam menerjemahkan teks itu, yakni kisah Imam Al-Ghazali rahimahullah setelah dia mendapat percikan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sembuh daripada keraguan-raguan yang mendalam dan mendapatkan sebuah keyakinan melalui cahaya yang dipercikkan oleh Allah ke dalam kalbunya. Beliau mengutip sebuah hadis, yaitu di halaman 7, baris-baris terakhir di kitab ini. Wa yajibu tarassudu lahu kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan wajiblah memperhatikan dengan cermat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki di hari-hari sepanjang umur kamu berbagai nikmat yang dicurahkan, maka ingatlah, sambutlah dia segala nikmat itu. Wal maksud min hadhil hikayat ay ya'mala kamalal jiddi wal fit talab. Dan maksud daripada cerita-cerita ini adalah agar bekerja, beramal sesempurna kesungguhan dalam mencari ilmu. Hatta yantahi ila talabi ma la yutlab. Sampai berakhir atau berujung kepada mencari apa yang tidak perlu dicari. Ya. Fa innal awwaliyati laysat matlubatan. Sesungguhnya hal-hal yang pasti, yang bersifat aksiomatik itu tidak dicari. Fa innaha hadiratun. Sesungguhnya dia sudah ada. Wal hadir, dan yang sudah ada itu iza tuliba faqada wakhtafa. Apabila sesuatu yang sudah ada itu apabila dicari, dia akan lari dan bersembunyi. Wa man talaba ma la yutlabu, dan siapa yang mencari apa yang tidak perlu dicari itu, fala yuttahamu bitakhsir fi talabi ma yutlabu, maka tidak dituduhlah sebagai perbuatan yang sia-sia atau enteng dalam mencari apa yang perlu dicari. Ini maksudnya bahwa Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan bahwa hidayah atau nur itu tidak perlu dicari, karena itu adalah pemberian Allah SWT. Tapi kita harus bersungguh-sungguh, mujahadah, kamalul jiddi, dalam mencari jalan untuk sampai ke situ, sampai kepada ilmu kepastian itu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka mujahadah ini, usaha yang sungguh-sungguh ini, itu tidaklah akan sia-sia. Walaupun di masa pencarian itu kita dijangkiti oleh keraguan-raguan, yang mungkin keraguan-raguan itu dahsyat dan mendalam, tapi akhirnya dia akan sampai kepada sebuah terminal atau ujung yang di situ dia mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah dengan diberinya cahaya percikan serjaya kepada kalbunya, sehingga terbukalah
pengetahuan baginya, pengetahuan yang tidak ada keraguan padanya. Inilah yang dimaksud oleh beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita lanjutkan pada sesi ini dari teks Al-Munqidh minadh Dhalal, Al-Qawlu fi asnafit talibin, iaitu perkataan dalam pembahagian orang-orang yang menuntut. Orang-orang yang menuntut ilmu maksudnya. Al-Qawlu fi asnafit talibin. Qala rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, walamma syafani Allah min hadhil maradi bifadlihi wa sa'ati judihi in hasarat asnafut talibin indi fi arba'i firaqin. Tatkala atau manakala Allah telah menyembuhkan aku dari penyakit ini dengan karunia-Nya dan kemurahannya Allah Ta'ala yang sangat luas, maka tersimpullah pembahagian orang yang menuntut kebenaran itu, al-haq itu menurut aku pada 4 kelompok, 4 firqah. Al-awwal al-mutakallimun wa hum yadda'una annahum ahlur ra'yi wan nazar. Mereka yang pertama adalah al-mutakallimun. Mereka inilah yang mendakwahkan diri, mengklaim diri bahwa mereka adalah ahlur ra'yi, yaitu pemikir. Yang kedua, as-sani al-firqatus saniyah al-batiniyah, yaitu batiniyah. Wa hum yaz'umuna annahum ashabut ta'lim wal makhsusuna bil iqtibas minal imamil maksum. Mereka itu yang meyakini atau menyangka bahwa mereka itu adalah ashabut ta'lim, ya, pemilik ajaran, dan mereka terkhusus dengan mengambil daripada imam yang maksum. Ya. Ini dari kaum Syiah. Al-firqatus salisah al-falasifah, yaitu kaum filosof. Wahum yaz'umuna annahum ahlul mantiqi wal burhan. Mereka mengklaim diri mereka bahwa mereka adalah kaum logikawan, ya, ahlul mantik, yang ahli logika, wal burhan, ya, ahli dalil, ahli hujjah. Kemudian yang keempat, as-sufiyah, yaitu kaum sufi, yaitu mereka itu mengklaim wahum yadda'una annahum khawasul hadrah wa ahlul musyahadah wal mukasabah. Mereka yang mengklaim bahwa diri mereka khawasul hadrah, yaitu orang khawasnya manusia. Ya. Jadi orang-orang istimewa itu yang tidak seperti orang-orang awam itu. Wa ahlul musyahadah wal mukasyafah, dan mereka adalah ahlu musyahadah wal mukasyafah. Mereka ahlu, itu para ahli yang menyaksikan kebenaran dan terbuka bagi mereka kebenaran itu yang tidak meragukan. Faqultu fi nafsi al-haqqu la ya'lu hazil asnaf al-arba'ah. Maka aku berkata dalam diriku, kebenaran itu tidak akan melampaui bahagian-bahagian yang 4 ini. Fahaulai humus salikuna subala talabil haqq. Fa in shazzal haqqa anhum fala yabqa fi dalkil haqqi matma'un iz la matma'a fir ruju'i illa taqlid ba'da mufaraqatihi. Maka mereka-mereka itulah mereka yang berjalan pada jalan menuntut kebenaran atau mencari kebenaran. Maka jika hilang kebenaran itu dari mereka,
maka tidak tersisalah untuk mencari hak itu sedikit semangat. Sesungguhnya tidak ada semangat atau antusiasme dalam kembali kepada taklid setelah ditinggalkan. Wa min syaratil muqallid, dari syarat muqallid itu yang orang yang taklid itu, alla ya'lama annahu muqallid, bahwa dia tidak tahu bahwa dia itu seorang muqallid, seorang yang bertaklid. Fa iza alima dzalika inkasarat zujajatu taqlidihi. Apabila dia mengetahui bahwa dia itu seorang yang bertaklid, maka pecahlah kaca taklidnya. Wa huwa syi'bun la yar'abu. Dia adalah pecahan yang tidak bisa direkat atau disatukan lagi. Wa syi'sun la yalimmu bitalfiq wa ta'lif. Dan juga dia adalah serpihan yang tidak bisa disatukan dengan pencampur adukan dan penyusunan. Illa an yuzaba bin nar, kecuali kalau dia dicairkan dengan api. Wa yasta'nibu lahu sunnatun ukhra mustajiddah, dan berbulalah baginya bentukan lain yang baru. Ya, setelah taklid itu berantakan dan hancur, maka pastilah terbentuk suatu bentuk yang baru yang terbentuk pada dirinya. Fabtadartu li suluki hadhihi turuq, maka aku segera menjalani jalan tariqah ini, jalan-jalan ini. Wastiqsa'i ma inda hadhil firaq, dan meneliti dengan cermat yang ada di dalam firqah-firqah itu. Mubtadi'an bi ilmil kalam, memulainya dengan ilmu kalam. Wa musanniyan bi tariqil falsafah, dan langkah keduanya dengan jalan falsafah. Wa musallisan bi ta'limil batiniyah, dan yang ketiganya adalah dengan bita'allumil batiyah, dengan mempelajari kaum batiniyah. Wa murabbi'an bitariqis sufiyah, dan yang keempatnya adalah dengan jalan sufi. Nah, inilah tahap-tahap nanti studi Imam Al-Ghazali rahimahullah yang memulai studinya yang mendalam terhadap al-mutakallimun, batiniyah, falasifah, yaitu kaum filsuf, dan kaum sufi. Ilmul kalam, maqsuduhu wa hasiluhu. Ilmul kalam, tujuannya dan hasilnya. Qala al-imam rahimahullah, summa inni ibtada'tu bi ilmil kalam fahassaltuhu wa aqaltuhu. Kemudian saya memulai dengan ilmu kalam, maka aku menghasilkan dan aku memikirkannya, mengolahnya dalam pikiran. Wa tala'tu kutubal muhaqqiqin minhum, dan aku menalaah kitab-kitab para ulama al-muhaqqiqin di antara mereka. Wa sannaftu fihi ma aradtu an usannifa, dan aku susun tentang ilmu kalam ini apa yang ingin aku susun. Fasadaftuhu ilman wafiyan bimaksudi, maka aku menemukan ilmu yang sudah lengkap sesuai tujuannya. Namun ghairu wafin bimaksudi, tapi belum cukup untuk tujuanku, ya, maksudku. Wa innamal maksud minhu, sesungguhnya yang dimaksud dari ilmu kalam itu adalah hifzu aqidati ahli sunnah ala ahli sunnah, yaitu memelihara akidah kepercayaan ahli sunnah di atas ahli sunnah itu sendiri. Wa harasatiha, wa harasatuha an tashwisi ahlil bid'ah, dan memeliharanya dari pengaburan ahlul bid'ah.
Faqad alqallahu ta'ala ila ibadi ala lisani rasulihi aqidatan hiyal haqqu ala ma fihi salahudinihim wa dunyahum. Kama nataqa bima'rifatihil Qur'an wal akhbar. Sungguh-sungguh Allah telah menyampaikan kepada hamba-hambanya melalui lisan Rasulnya akidah, suatu akidah, iaitulah akidah yang hak, yang benar, yang di atasnya kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Dan sebagaimana pengetahuannya dituturkan oleh Quran dan hadis-hadis wal akhbar. Summa alqa syaitanu fi wiswasil mubtadi'ah umuran mukhalafatan li sunnah. Kemudian syaitan memasukkan was-was kebimbangan kaum mubtadi'ah, orang ahli bid'ah, hal-hal yang menyelisihi sunnah. Falahaju biha, kemudian mereka bersekukuh dengannya, dengan wiswas atau was-was yang mereka hembuskan. Wa kadu yusawisuna aqidatal haqqi ala ahliha, dan hampir saja mereka mengaburkan akidah yang benar itu atas ahlinya. Fa insyaallahu ta'ala ta'ifatal mutakallimin, maka Allah memunculkan sekelompok kaum mutakallimin. Wa harraka da'awiyahum linasratis sunnah bikalamin murattabin, dan Allah menggerakkan dakwah mereka untuk menolong as-sunnah dengan kalam mereka yang tersusun, yang mengungkap kekaburan atau campur aduknya ahlul bid'ah yang diada-ada. Ala khilafis sunnah al-ma'surah, yang menyelisihi sunnah yang ma'surah. Faminhu nasha'a ilmul kalam wa ahluhu, dan dari sinilah munculnya ilmu kalam dan ahlinya. Jadi di sini ada dua macam ilmu kalam. Yang pertama ilmu kalam yang disebarkan oleh al-mubtadi'in, orang ahli bid'ah. Yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali di sini adalah ahlul bid'ah dari kaum Mu'tazilah dan berbagai firqah-firqah yang sejalan dengannya. Walaqad qama ta'ifatun minhum bima naddabahumullahu ta'ala ilaihi. Maka sekelompok dari ahlul kalam ini, mutakallimin ini, telah bangkit sesuai dengan apa yang digerakkan atau didorong oleh Allah SWT kepadanya. Fa ahsanu dzabba anil bid'ah, maka mereka berbuat hal yang terbaik untuk mempertahankan sunnah. Wan nidala anil aqidatil mutalaqqaha bil qabul minan nubuwah, dan berjuang mempertahankan akidah yang diterima dengan sebaik-baiknya daripada nubuwah, dari kenabian. Wa taghyira fi wajhi ma uhdisa minal bid'ah, dan mengubah wajah atau tampilan bid'ah yang diada-adakan. Walakinnahum i'tabadu fi zalika ala muqaddamatin tasallamuha min khusumihim. Tetapi mereka berpegang pada hal yang demikian itu kepada premis-premis yang mereka terima dari musuh-musuh mereka. Jadi premis-premis, dalil-dalil, hujah-hujah yang mereka gunakan itu diambil dari premis-premis mereka-mereka yang ahli bid'ah tadi atau musuh-musuh mereka. Wattarrahum ila taslimiha, dan mereka terpaksa menerimanya. Imma taqlidu au ijma'ul ummah au mujarradul qubul minal Qur'an wal akhbar. Ada kalanya ya mengikut taklid ya dengan dalil-dalil mereka, atau ijma'ul ummah, atau ada ijma'ul ummah di situ,
hujahnya, au mujarradul qubul minal Qur'an wal akhbar, atau semata-mata menerima dari Quran dan hadis-hadis. Wa kana aktsaru khawdihim fil istikhraj, ya fi istikhraj munaqadat al-khusum wa mu'akhadatuhum bilawazim sallamatihim. Wa hadza qalilun nafi fi haqqin la yusallim siwa ad-daruriyat syai'an aslan. Dan kebanyakan mereka menyelami dalam menyimpulkan munaqadat, kontradiksi yang ada pada musuh, dan menjadikan mereka dengan turutan premis mereka atau hujah-hujah mereka. Wa hadza qalilun nafi fi haqqi man la yusallim siwa daruriyat syai'an aslan. Dan ini sedikit manfaatnya pada pihak orang yang tidak menerima kecuali yang bersifat pasti, sesuatu yang merupakan dasar, yaitu sesuatu yang bersifat aksiomatik, pasti sebagai dasar. Jadi itu premis-premis ahlul mantik seperti itu katanya kurang bermanfaat. Falam yakunil kalamu fi haqqi kafian. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, maka al-kalam, yaitu ilmu kalam seperti yang digambarinya itu, fi haqqi, di pihakku tidaklah cukup. Falam yakun kafian, tidak cukup, tidak memuaskan. Wala lidai, dan tidak juga bisa menyembuhkan penyakitku, alladzi kuntu ashkuhu syafian, dan juga tidak juga menyembuhkan penyakitku yang aku keluhkan, ya. Jadi artinya lain yakum syafian, ya, jadi atafnya itu falam yakun al-kalam syafian. Jadi al-kalam seperti itu tidaklah menyembuhkan penyakitku yang aku keluhkan. Ya, begitulah. Naam, lamma nasya'at san'atul kalam, ketika bangunan atau struktur al-kalam, ilmu kalam itu sudah muncul, wa qasural haud fihi, dan sudah banyak yang menyelaminya, wa talatil muddah, dan masa sudah berlalu panjang, tashawwaqul mutakallimun ila muhawalati zabbi anis sunnah, maka rindulah para mutakallimin itu untuk berupaya mempertahankan sunnah, bil bahsi an haqaiqil umur, dengan meneliti hakikat segala hal, ya, yang berkaitan dengan itu. Wa khadu fil bahsi anil jawahiri wal a'rad, dan mereka menyelami, ya, tercebur ke dalam penelitian anil jawahir wal a'rad, dari yang bersifat al-jawahir, yaitu yang substansi, wal a'rad, dan yang non substansi atau yang sifat, wa ahkamuha, dan hukum-hukumnya. Ini istilah dalam ilmu mantik, al-jawahir wal a'rad, yaitu yang substansi, suatu yang substansi itu disebut, atau zat itu disebut jauhar, dan yang menempel padanya itu a'rad, yaitu berupa sifat-sifat yang menempel pada substansi, dan bagaimana hukum-hukumnya, hukum logikanya. Walakin lamma yakun zalika maqsud ilmihim, lam yablugh kalamuhum fihi al-ghayah al-quswa, falam yahsul minhu ma yamhaqu bil kulliyah zulumatil hayrah fi ikhtilafatil khalqi. Dan tetapi manakala bukan itulah tujuan ilmu mereka, dan tidak sampai kalam mereka itu, wacana mereka itu pada tujuan yang paling akhir, maka
tidak menghasilkan darinya sesuatu yang dapat menghapus secara kuliah, secara umum, kegelapan, kebingungan dalam perselisihan para makhluk atau manusia. Wala ab'adu an yakuna qad hasala zalika li ghairi, dan tapi tidak juga jauh bahwa itu sudah berhasil yang demikian itu tujuannya bagi orang lain. Maknanya bagi Al-Imam rahimahullah sendiri, dia tidak merasa dalil-dalil atau hujah-hujah para mutakallimin itu yang menggunakan premis-premis yang mantik yang seperti itu tidak bisa menghapuskan kebingungan dalam perselisihan pendapat para ulama ketika itu. Tapi dianya mungkin saja itu ada gunanya bagi orang yang lain, ya, selain daripadaku. Bal lastu asyukku fi husuli zalika li ta'ifatin. Bahkan aku tidak ragu tentang hasilnya itu bagi sekelompok orang. Walakin husulan musyawwaban bit taqlid, tetapi hasilnya itu masih bercampur dengan taklid fi ba'dil umur, dalam sebahagian hal allati laysat minal awwaliyat, yang itu bukan termasuk dari ilmu-ilmu yang pasti atau aksiomatik. Wal ghardul an hikayatu hali, dan tujuannya sekarang ini adalah cerita tentang hal ihwal, tentang aku. Itu hali, tentang halku. Lal inkara ala man istashfa bihi, bukan mengingkari orang yang sembuh dengan dia, yaitu dengan ilmu kalam yang sebagai counter dari kalam-kalam ahlul bid'ah tadi. Fa inna adwiyat asy-syifa takhtalifu bi ikhtilafid da'. Sesungguhnya obat kesembuhan itu, ya, obat dari penyakit itu berbeda dengan perbedaan penyakitnya. Wa kam min dawa'in yantafi'u bihi maridun wa yastadirru bihi akhar. Dan betapa banyak obat yang bermanfaat atau yang berguna bagi seorang yang sakit, tetapi berbahaya bagi yang lain. Ya, seperti itulah diekspresikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang ilmu kalam. Ilmu kalam itu dia susun ilmu kalam yang gunanya untuk mempertahankan akidah yang diterima daripada Nabi, akidah Ahlus Sunnah, dan dia menyusunnya dengan baik, tentu saja mempelajarinya dengan baik, menalaahnya dengan tekun, kemudian disusun kitab-kitabnya, maka kita jumpai sampai sekarang. Kemudian beliau tidak puas dengan itu, ya, tapi bagi orang lain tentu puas, ya, tidak disangkal itu ada orang yang puas dengan ilmu kalam itu. Ya, dia katakan obat yang menyembuhkan itu berbeda dengan perbedaan penyakitnya. Penyakitnya yang khusus tentu disembuhkan dengan obat yang khusus yang sesuai dengan beliau. Nah, ini sesi tentang mengikuti, menalaah, mempelajari ilmu kalam ini dari para mutakallimin, terutama dalam mengcounter ilmu mutakallimin ahlul bid'ah dari kaum Mu'tazilah dan yang sealiran dengan. Saya kira pada kali ini kita cukupkan seperti ini. Mudah-mudahan kaum muslimin, muslimat yang mengikuti dapat mengikuti teksnya dan juga dapat memahaminya. Saya kira tidak terlalu rumit untuk memahaminya, karena ini adalah cerita pengalaman beliau dan persepsi Imam Al-Ghazali tentang ilmu tauhid yang sebagai pengawal atau pengantar dari hasil penelitiannya terhadap ilmu kalam dan mutakallimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.